Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Pada podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang sejarah penghulu Darek, penghulu Mandailing zaman Belanda dan sesudah kemerdekaan di Riau. Sebagai prolog atau pengantar, kami akan mengucapkan sedikit bahwa latar belakang didirikannya penjara di Kampung Jawa adalah karena banyaknya pasukan Sentot Alibasa Prawira Dirja yang dibawa Belanda ke Riau ini yang membelot pada waktu itu. Sehingga pasukan yang membelot ini akhirnya dipenjarakanlah di lokasi tempatnya sekarang ini yang berada di depan SMP 1 yang sekarang ini dikenal dengan Kampung Jawa. Kemudian setelah itu pada tahun 1839 didirikan pula penjara di belakang SMP 1 sekarang ini, beriring dengan berdirinya gedung Residen Tapanuli. Kemudian didirikan pula penjara ini di Pasar Riau sekarang ini yang dikenal dengan Rumah Batu, di mana penjara ini didirikan pada tahun 1899 sebelum berdirinya Pasar Riau. Kemudian pada tahun 1862 didirikan pula penghulu Mandailing. Nah, pemirsa, untuk lebih lengkapnya sejarah tentang pembahasan kita ini, maka langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Kita sapa dulu. Selamat sore, Nek. Selamat sore. Nek, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, langsung saja nih, Ya. Bagaimana latar belakang berdirinya penghulu Darek di Riau ini, Nek? Silakan ya. Karena begini, penghulu Darek itu sudah membantu Belanda sejak tahun 1830-an di Pagaruyung. Maka dia dinamakan penghulu Darek karena dia berasal dari Pagaruyung, anak buah dari Raja Alam. Muningsah. Raja Alam. Raja Alam. Jadi itulah, setiap Belanda datang dia bantu. Maka dia disebut orang Darek. Pada tahun 1835 datanglah serangan dari Belanda ke benteng Riau atau Merungen yang dibantu oleh kontrolir dari Mandailing. Ketika itu Pamusuk dijadikan Mandailing pada 1834 oleh Bonnet dan Presiden Prancis dari Padang. Jadi setelah orang Saman kalah dengan Belanda yang dibantu oleh orang-orang Pamusuk, maka orang-orang Jawa yang membantu orang-orang Saman ditangkapi, dipenjarakan di depan gedung SMP 1 ya. SMP 1 sekarang ini dinamakan itu penjara orang-orang Jawa.
sehingga akhirnya menjadi Kampung Jawa Sekarang ini. sekarang ini. Ya, oke. Lanjut ya. Ketika itu banyak orang-orang Jawa yang dipenjarakan di situ. Yang menjadi kepala penjara itulah Pengulu Dare. Nah, namanya Sultan Ibrahim. Siapa nih? Tolong diulang nama kepala penjaranya. Sultan Ibrahim Sultan namanya. Ibrahim. Dikenal dengan Pengulu Dare. Dikenal dengan Pengulu Dare karena dia orang Dare. Ya. Orang di penjara itu temenggung dari Jawa. Sudah itu, sedangkan Sentot Lebasa dioper ke Bengkulu. Bengkulu. Penjara di sana. Dibuang ke Bengkulu. Yang wakil-wakilnya itu temenggung itu yang dipenjarakan itu. Setelah itu temenggung ini banyak nih yang nikah dengan orang-orang Subada. Ya. Nah, itulah Subada, Simpantonang. Pantonang, Ya. Bekantan. Kantan. Karena orang-orang Subada itu, orang Simpantonang itu juga ikut membantu Belanda di waktu perang. Kalau Belanda sudah menang, mereka mengadakan ronggeng. Ronggeng itu budaya orang Jawa, Kesenian ya. kesenian Jawa. Dengan ronggeng. Tapi akhirnya ronggeng itu irama orang-orang Melayu, orang Minang, orang Melayu iramanya. Sedangkan asalnya itu dari Jawa. Oke. Fokus kembali ke sejarah Ya, Pengulu Dare tadi, karena karena penjara ini kan ada 3 ya, di Rau ini. ya. Coba jelaskan dulu di mana letaknya yang 3 ini. Jadi penjara itu kan di Rau ini ada 3. Yang pertama penjara orang Jawa, namanya disebut Kampung Jawa. Yang kedua penjara orang-orang Saman, yang disebut Tangsi. Tangsi itu di sebelah gedung Residen Tapanuli. Setelah kapten Bathopen menang dengan orang Saman, Bathopen terus ke Dalu untuk menghancurkan benteng Darussalam di Dalu pada tahun 1838. 1839 dibentuklah Residen Tapanuli yang membawahi Rau, Sumatera Utara dan Rokan. Jadi Rokan di bawah Residen Tapanuli. Iya, di bawah Residen Tapanuli. Kemudian yang penjara di Pasar Rau sekarang ini Itu terbentuk pada tahun 1899. sebelum berdirinya Pasar Rau. Sebelum berdiri Pasar Rau. Itu sebenarnya membuat apa? Rumah dari kontrolir Rau. Sekaligus dibuat penjara. Ya. Rumah kontrolir Rau itu di atas 2 tingkat. Ya. Rumah dan kantornya di atas. Sedangkan sebelah utaranya itu ada rumah 2 tingkat yang dibuat dari papan dari kayu. Itu namanya asrama apa namanya, polisi Opas. Sekarang udah ada di lapangan saja. Oke nih. Ya. Selanjutnya penjara yang ada di Rau ini yang dikepulai oleh Pengulu Dare ini diperuntukkan bagi siapa saja nih? Yang pertama diperuntukkan pada orang-orang Jawa.
Yang kedua orang-orang Saman yang kalah perang. Orang Saman yang kalah perang tentu menyerah. Ya. Jadi kalau dia menyerah, ditangkaplah, dipenjarakan di samping gedung Presiden Tapanuli. Itu namanya orang-orang Saman itu penjara biasa, penjara duduk. Sedangkan orang yang menyimpan sejarah Kerajaan Rao itu dipenjarakan sampai mati. Namanya penjara berdiri. Khusus mereka itu berdiri saja sampai mati. Ya. Itulah kalau sudah mati dioper ke Bundek Tampang untuk dikuburkan. Jadi penjara ini diperuntukkan bagi 4 golongan ya. Iya, 4 golongan. Yang golongan yang pertama, golongan orang-orang Saman, itu namanya penjara duduk. ya. Yang kedua, golongan orang-orang yang menyimpan sejarah Rao, sejarah Kerajaan Rao, dan menulis sejarah Kerajaan Rao. Itu disebut namanya penjara berdiri. Dipenjarakan hanya berdiri saja, nggak boleh duduk. Ya. Sampai mati. Artinya yang orang yang menyimpan dokumen tentang sejarah Melayu Rao ini, kemudian orang yang ahli tentang sejarah ini kan? Ya. Ya. Okay. Jadi selanjutnya nih, itu lamanya Penghulu Dare ini dari 1835 tadi, diawali 1839 ya, dari 1835, Ya. 1839 sampai 1939. 39. Artinya lebih kurang 1 abad. Iya, 1 abad. 100 tahun. Nah, sesuai dengan topik kita tadi, Ya. bahwa di samping Penghulu Dare juga ada Penghulu Mandailing. Ya. Coba nih, bagaimana Jadi pada latar belakang berdirinya Penghulu Mandailing? Iya, pada tahun 1860-an terjadi juga orang-orang yang melawan kepada aturan-aturan Belanda. Tidak mau apa. Ada yang dipenjara, ada yang akhirnya Belanda berpikir memanggil untuk keamanan masyarakat, tidak ada pencurian, tidak ada kerusuhan, maka dibentuklah penghulu baru. Kenapa? Karena penghulu Dare tugasnya sangat berat, menjaga penjara. Nah, dia sendiri tidak sanggup, maka dibentuklah penghulu baru. Maka orang-orang keturunan dari Datuk Berkenusati yang pindah ke Rao diangkat menjadi penghulu. Kenapa? Karena keturunan ini disegani oleh orang-orang Rao. Karena Datuk Berkenusati itu orangnya hebat, orangnya baik, apapun sehingga disegani oleh orang Rao. Jadi Datuk Berkenusati ini dari mana nih? Dari Batu Tinggi. Dari Batu Tinggi sekarang. Batu Tinggi Kotorajo. Ya, turunan dari beliau inilah yang banyak pindah ke Rao. Setelah Datuk Berkenusati ditembak di benteng Batu Tinggi. Ya. Lanjut ya. Ya. Terus apa lagi? Ya, latar belakang maka dikatakan itu Penghulu Mandailing itu apa nih? Apa kaitannya kalau disebut itu Penghulu Mandailing? Sebenarnya begini, orang yang segan itu orang dari Kotorajo. Karena dia disayang masyarakat untuk menjaga supaya dia tetap dapat dihormati, maka Belanda membuat namanya menjadi Penghulu Mandailing. Karena raja-raja Rao itu
marganya atau sukunya Mandailing. Itu sebabnya namanya Oh, Mandailing. berdasarkan dari suku Suku. atau marga Ya. dari Raja Keturunan Raja-Raja Rao. Raja Rao. Ya. Atau umumnya Raja Mangkubumi. Ya, Raja Mangkubumi. Oke. Kemudian apa tugas yang diberikan kepada penghulu Mandailing ini? Karena yang penghulu Dare tadi Ya. tugasnya adalah untuk menjaga Penjara. penjara. Yang penghulu Mandailing ini apa tugasnya? Penghulu Mandailing itu untuk apa? Memerintahkan rakyat supaya patuh kepada aturan Belanda. Seperti tanam paksa. Ketika itu tanam paksa adalah getah dengan kopi. Siapa yang bagus menanam getah, itulah yang diberi kupon untuk pergi ke Mekah. Itu usulan dari penghulu Mandailing. Oh, jadi artinya ada tabungannya? Ya, tabungannya. Untuk merangsang masyarakat supaya mau mengikuti aturan Belanda. Aturan Belanda yang waktu itu namanya kultur stelsel atau tanam paksa. Ya. Yang ditanam pada waktu itu adalah kopi dan getah karet, karet. Ya. Jadi siapa yang bagus menanam getah dan bisa membuat getah seed, bukan getah macam sekarang. Sekarang kan dijual getah ojol. Ya. Kalau dulu nggak laku getah ojol, getah seed, getah yang udah melebar. Oh iya iya. Macam tikar. Sudah diolah. Itu yang dijual. Itu yang perjualbelikan oleh pedagang. Siapa yang getahnya bagus, itu dikasih kupon. Kupon itu kupon untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Terangsanglah masyarakat, tunduklah masyarakat pada aturan Belanda. Sampai blasting banyak masyarakat yang bayar. Kecuali keturunan dari Raja Mangkubumi yang melarang membayar blasting. Itu yang nama Saulan. Terjadi pada tahun 1920. Iya. Pada peristiwa yang di kantor kontrolir di Lubuk Sekaping ya. Iya. Ya. Jadi penghulu Mandailing ini di seluruh Lembah Rau lah. Iya, seluruh Lembah Rau. Artinya wilayah kekuasaannya. Iya. Sedangkan penghulu Dare ini khusus untuk orang penjara. Untuk mengelola penjara. Iya. Ya. Ya. Nah, kemudian berakhirnya operasi penjara ini tahun 1942. Ya. Setelah zaman Jepang. Jepang masuk. Sedangkan Belanda mengakhiri 1939. Nah, zaman Jepang maka vakum. Ya, vakum. Nah, yang vakum itu adalah rumah batu. Ya. Nggak ada lagi orang ini penjara dari yang penjara tadi. Ya. Ya, yang penghulu Dare. Ya. Sedangkan penghulu Mandailing jalan terus. Oke. Nah, pada pembangunan Pasarau tahun 1902, apa kaitannya dengan penamaan
Pasar Serikat. Begini, pasar itu kan pasar Rau itu kan mereng. Ya, Tinggi ke bagian barat tinggi, bagian timur rendah. Bentuk bukit lah pasar Rau itu dulu. Oleh karena itu Belanda memanggil seluruh besar 15 yang dipanggil untuk gotong royong untuk membuat pasar pada tahun 1902. Jadi yang digalilah satu tempat digali untuk menimbun. Tempat itu jadi tebat akhirnya. Jadi kolam. Sebelah timur yang namanya kolam yang dikelola oleh orang Padang Tinggi. Sedangkan sebelah selatan dikelola oleh orang Tontorong. Jadi Datuk yang ke Basar bertanggung jawab untuk menimbun pasar dari sebelah selatan, digali tanah, ditimbun ke pasar, sehingga terjadi kolam Datuk yang ke Basar di Pasar Rau. Ya. Sudah itu yang sebelah timur terjadi kolam Haji Saleh dari Padang Tinggi. Itu ada 2 kolam. Ya, Sekarang masih ada kolam sampai sekarang masih ada. Itu untuk mendatarkan tanah Pasar Rau tersebut. Ya. Jadi yang kaitan sesuai dengan pertanyaan tadi, penamaan dengan Pasar Serikat tadi tentu ada kaitannya ke sana. Sebab yang bergotong royong itu adalah anak-anak negeri di Lemarau, dari Tanjung Butung, dari Tontorong, dari Lancet Kodok, dari Kotorajo, dari Longong. Itulah 9 negeri. 9 negeri. Jadi 9 negeri ini penghulu kepalanya mendapat komisi dari pasar itu. Ada sahamnya. Sahamnya di pasar itu. Itu namanya Pasar Serikat. Yeah. Karena dibangun orang serikat, orang-orang besar 15. Yang bekerja itu enggak semuanya, hanya 9 negeri. Ya, artinya yaitu yang di luar, yang di seberang air namanya. Iya. Seberang air itu kan yang 6 tadi kan. Iya. Nah, itu ya. Yang 9 di sini. Itulah. Oke. Pemirsa, untuk lebih lengkapnya sejarah ini kita tunggu di part 2-nya nanti, tentang sejarah penghulu ini sesudah zaman kemerdekaan di Rau ini. Ya. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.